Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Demikian 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Tema renungan kita, mencintai kebaikan. Orang-orang beriman hendaklah mencintai dan melakukan kebaikan. Namun seringkali karena alasan kesibukan membuat seseorang tidak punya kesempatan berbuat baik. Padahal sesungguhnya karena hidupnya masih egosentris atau hidup berpusat kepada diri sendiri. Tidak mau repot dan tidak mau susah, sehingga tidak peduli kepada orang lain. Kata baik memiliki beberapa pengertian, seperti sikap simpati, suka menolong, ramah, dan lembut hati. Kebaikan tidak mengalir begitu saja secara alami. Kebaikan butuh waktu, tetapi kita biasanya terburu-buru. Kebaikan menuntut kita untuk berempati atau simpati kepada orang lain, tetapi kita lebih suka mementingkan diri sendiri. Kebaikan menghendaki adanya belas kasihan, tetapi yang biasanya muncul adalah sikap menghakimi. Kebaikan menuntut adanya sikap mau mengampuni, tetapi kadang kita menganggap balas dendam lebih menarik. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Tentu salah satunya adalah kebaikan hati. Bagaimana kita bisa mencintai kebaikan? Mengasihi Allah sungguh-sungguh. Barulah kemudian kita bisa mengasihi sesama. Itu adalah merupakan perintah agung. Di dalam kitab Samuel dikisahkan tentang persahabatan Yonatan, putra Saul dengan Daud. Meskipun ayahnya membenci Daud dan ingin membunuhnya, Yonatan tetap setia kepada sahabatnya. Ketika Daud akhirnya menjadi raja Israel, ia meneruskan kebaikan yang menakjubkan itu kepada Mephiboset, anak daripada Yonatan. Pada masa itu, umumnya tindakan resmi pertama-tama yang dilakukan raja yang baru adalah membunuh semua orang yang berhubungan dengan dinasti sebelumnya. Kenapa? Karena khawatir terhadap adanya pemberontakan di kemudian hari. Namun Daud pergi dan mencari dan memberkati Mephiboset, anak Yonatan, cucunya Saul. Ketika Mephiboset dalam ketakutan, maka Daud berkata, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau tetap makan sehidangan dengan aku." 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Mephiboset merasa aman dan dilindungi. Ini adalah salah satu contoh atau teladan mencintai kebaikan. Akan tetapi tentu saja tidak ada teladan yang jauh lebih besar daripada kebaikan Allah sendiri. Kebaikannya sempurna, dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia. Kebaikan Yesus dinyatakan selama dalam pelayanannya dengan menolong banyak orang yang mengalami berbagai pergumulan. Dan puncaknya, dia mati disalibkan untuk penebusan manusia berdosa. Saudara, sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita mengikuti teladannya. Kebaikan yang di dalam bahasa Yunani disebut dengan Krestos. Krestos artinya berguna, baik, bermanfaat. Kata ini sangat mirip bunyinya dengan Kristos.
sebutan dalam bahasa Yunani untuk Kristus. Kemiripan ini sungguh pas sekali, ya, tepat. Menjadi baik itu berarti menjadi serupa dengan Kristus. Hati yang baik pasti mengampuni, memaafkan, berbelas kasihan, suka menolong, sebagaimana Kristus Yesus, Tuhan dan teladan utama di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin mencintai kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi lebih daripada itu, kami sungguh-sungguh dapat melakukan bagaimana kami hidup di dalam mencintai kebaikan. Kami sungguh-sungguh meneladani Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.